orang yang meninggal dunia pun dianjurkan untuk dekat dimakamkan bersama orang-orang yang soleh. Alasannya kenapa? Kata beliau, karena orang yang soleh bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang ada di kuburan di samping-sampingnya. Tetangga-tetangganya juga mendapatkan pertolongan. Nah, jadi ini dibenarkan oleh Ibn Taimiyah, ulama salafi yang mereka selalu agungkan, yang mereka selalu nukil perkataannya, dijadikan rujukan oleh salafi. Kalau tadi imamnya Ibn Taimiyah, maka setelah Ibn Taimiyah itu ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka kalau Muhammad bin Abdul Wahab berpendapat seperti ini, ada pengikut-pengikutnya tidak sependapat, berarti mereka hanya mengaku-ngaku saja mengikut Muhammad bin Abdul Wahab, sementara memiliki aliran dan pendapat serta akidah yang berbeda dengan Muhammad. Kali ini ada seorang ulama yang sering dijadikan landasan dan dijadikan dalil perkataannya oleh orang-orang salafi, di mana mereka kalau ingin membantah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka pasti akan menukil dari kalam Ibn Taimiyah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan bagaimana pendapat Ibn Taimiyah, sosok ulama yang mereka agungkan, yang mereka nukil perkataannya pada saat ingin membantah orang lain. Karena sebenarnya urusan dan perkara yang kita bahas ini berkaitan erat dengan karomah, berkaitan erat dengan mukjizat, berkaitan erat dengan hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang dikira mereka itu sudah tidak dapat lagi memberikan manfaat. Jadi di sini Ibn Taimiyah mengatakan bahwa yang namanya kuburan para nabi, banyak di antara orang-orang mendengar salam dari kuburan nabi. Jadi ini salam setelah wafat nabi, dan ada beberapa ulama dan wali-wali pada saat mengucapkan salam di depan makom baginda Rasulullah SAW, mereka langsung mendengar jawaban dari baginda Rasulullah SAW. Ini jawaban yang mereka dengar, menurut beberapa riwayat cerita, didengar oleh orang-orang yang kebetulan berziarah dengan wali ini. Dan ini kata Ibn Taimiyah, cerita-cerita seperti ini memang ada. Ada beberapa cerita yang diriwayatkan di dalam kitab-kitab sejarah, di mana mereka berziarah ke makom baginda Rasulullah, kemudian mengucapkan salam kepada baginda Nabi, dan Nabi membalas salam tersebut. Lalu didengar salam ini oleh orang-orang yang ada di sekitar orang yang berziarah ini. Jadi yang kebetulan ada orang-orang yang berziarah dengan wali ini mendengar salam tersebut. Dan cerita ini tidak dibantah oleh Ibn Taimiyah. Kemudian begitu juga kata Ibn Taimiyah, ini tidak hanya berlaku kepada para nabi. Beberapa kuburan wali pun ada yang seperti ini. Ada orang-orang tertentu yang bisa mendengar jawaban salam dari para wali. Ini diucapkan jelas oleh Ibn Taimiyah. Kata Imam Ibn Taimiyah, Sa'id ibnul Musayyib yang merupakan menantu Abu Hurairah mendengar azan dari makom kuburan baginda Rasulullah. Pada saat 3 hari di kota Madinah tidak ada azan, tidak ada iqomat, karena kota Madinah diserang. Sehingga tidak ada azan, tidak ada tanda yang menunjukkan masuk waktu sholat. Sa'id bin Musayyib yang pada saat itu bersembunyi di dalam masjidnya Nabi, mengetahui masuknya waktu azan dari kuburan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Imam Ibn Taimiyah, dia juga mengatakan begitu juga ada perihal di alam barzakh yang perlu kita ketahui selain dari hal-hal tadi. Di antaranya, sebagian orang yang meninggal dunia, kalau dia orang yang soleh,
dia akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menjadi tetangganya di dalam kuburan. Jadi beruntung kalau kita dikuburkan bersama orang yang soleh. Sebagaimana orang yang hidup dianjurkan untuk mendekat orang-orang yang soleh, begitu juga orang yang meninggal dunia pun dianjurkan untuk dekat dimakamkan bersama orang-orang yang soleh. Alasannya kenapa? Kata beliau, karena orang yang soleh bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang ada di kuburan di samping-sampingnya. Tetangga-tetangganya juga mendapatkan pertolongan. Nah, jadi ini dibenarkan oleh Ibn Taimiyah, ulama salafi yang mereka selalu agungkan, yang mereka selalu nukil perkataannya. Kemudian beliau juga mengatakan wastihbab al-indifan inda ba'dihim, dianjurkan untuk dikuburkan bersama orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita meninggal, jangan nyari tempat kuburan yang tidak ada orang solehnya. Usahakan dikuburkan di tempat yang dekat dengan orang-orang yang soleh. Mengapa alasannya? Kata Ibn Taimiyah, ada pertolongan dari orang yang soleh tersebut. Dia akan memberikan pertolongan kepada tetangga-tetangganya. Sebagaimana dia memberikan pertolongan di masa hidupnya, begitu juga dia juga menjadi penyebab turunnya rahmat pada saat dia sudah wafat kepada siapa saja yang ada di sekitarnya. Wa husulul unus was-sakinah indaha. Kata beliau, ada ketenangan, ada kebahagiaan pada saat kita dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Kuburannya bersama orang-orang yang soleh itu akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Wa nuzulul adab biman istahana biha. Begitu juga kata Ibn Taimiyah, orang yang tidak setuju dengan pendapat ini, yang mengingkari rahmat yang Allah turunkan kepada orang-orang yang soleh, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibn Taimiyah mengatakan fajin suhada haqqun laisa mimma nahnu fi wa ma fi kuburil anbiya was salihin min karamatillah wa rahmatihi wa ma laha indallah minal hurmah wal karamah fauqa ma yatawahhamuhu aktsarul khalq. Beliau membenarkan, Ibn Taimiyah membenarkan kuburan nabi, kuburan orang-orang yang soleh itu punya kehormatan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu di atas apa yang kau perkirakan, kata Ibn Taimiyah. Jangan disamakan kuburan orang yang soleh, orang yang dekat kepada Allah dengan kuburan-kuburan yang lain, kata Ibn Taimiyah. Ada kemuliaan. Sebagaimana mereka mulia di dunia, mereka masih mulia di alam kubur mereka. Dan nanti kelak di akhirat, orang yang paling mulia di akhirat adalah mereka-mereka yang mulia di dunia. Jadi ini terus menyambung, tidak terputus kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mustahil Allah memuliakan mereka di alam nyata, di alam dunia, dan kemudian Allah memutuskan kemuliaan tersebut di alam barzakh. Jadi ini yang ingin dijelaskan oleh Abuya Maliki, di mana kata beliau perlu kita ketahui bahwa Ibn Taimiyah, ulamanya salafi, tidak mengingkari yang namanya karomah, tidak mengingkari yang namanya orang yang dekat kepada Allah atau yang kita sebut dengan wali, yang bisa memberikan pertolongan di alam nyata lewat doa mereka kepada Allah. Jadi tetap kalau kita kembalikan, seorang yang dekat kepada Allah, yang soleh, bisa memberikan pertolongan itu bukan dengan wewenang mereka sendiri, tapi nanti akan kembali kepada izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi inilah yang dikemukakan oleh Abuya Maliki di dalam kitabnya pada saat beliau menukil perkataan Ibn Taimiyah. Beliau ingin memberikan penjelasan kepada mereka-mereka yang mengaku mengikuti Ibn Taimiyah, membantah orang lain, mengingkari karomah, mengingkari kuburan wali, mengingkari ziarah kepada orang-orang soleh, mengingkari kemuliaan yang ada di dalam kuburan-kuburan orang yang soleh, dengan perkataan imam mereka sendiri.
di mana beliau mengatakan bahwa orang-orang yang mulia tersebut tidak terputus kemuliaannya dengan meninggalnya mereka. Nah, kemudian beliau menceritakan karomah orang-orang yang soleh selain para nabi. Kalau kemarin kita sudah menceritakan para nabi-nabi dan kemuliaan mereka pada saat mereka sudah meninggal dunia. Di antara mereka ada yang sholat setelah meninggal. Di antara mereka ada yang mengendarai kendaraan dan mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Artinya dia masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang dilihat sedang berdiri menunaikan sholat. Baginda Rasulullah yang menyaksikan kuburan Nabi Isa, Nabi Musa, dilihat oleh baginda Rasulullah, mereka sedang melaksanakan sholat di dalam kuburan mereka. Dan ini menandakan ada kehidupan, ada keistimewaan untuk para nabi. Nah sekarang, selain para nabi, apakah mendapatkan kemuliaan tersebut? Maka di sini disebutkan di antara kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang selain nabi. Dan lagi-lagi Abu Yamaliki memberikan kita masdar atau referensi kitab yang dijadikan rujukan oleh Salafi. Kalau tadi imamnya Ibn Taimiyah, maka setelah Ibn Taimiyah itu ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka kalau Muhammad bin Abdul Wahab berpendapat seperti ini, ada pengikut-pengikutnya tidak sependapat, berarti mereka hanya mengaku-ngaku saja mengikut Muhammad bin Abdul Wahab, sementara memiliki aliran dan pendapat serta akidah yang berbeda dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Tadi sangat jelas Ibn Taimiyah mendukung pendapat yang mengatakan kuburan nabi, kuburan wali itu tetap mendapatkan keistimewaan dan kemuliaan. Nah, dalam hal kali ini Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya Ahkamu Tamannil Maut, hukum berangan-angan mati. Jadi dia punya kitab, nama kitabnya Hukum Berangan-angan Mati. Dan itu salah satu tema yang diangkat oleh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam beberapa karangannya. Kitab ini disebarkan oleh Universitas Muhammad bin Saud. Jadi kadang ada selebaran-selebaran dari universitas memuat beberapa karangan Muhammad bin Abdul Wahab, dibagikan secara gratis. Dan ini sudah menyebar. Dibaca oleh Abu Yamaliki dan dimuat. Apa isinya? Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, ada riwayat dari Affan an Hammad an Thabit. Hammad mendengar Thabit al-Bunani, seorang ulama. Dia mengatakan di dalam doanya, Allahumma in kunta a'taita ahadan as-salata fi qabrihi fa'atini as-salata fi qabri. Dia bilang, ya Allah, kalau engkau memberikan anugerah kepada makhluk dengan melaksanakan sholat di dalam kuburannya, maka berikan kepadaku ya Allah anugerah tersebut. Ini doanya Thabit al-Bunani. Maka kemudian Abu Nu'aim, seorang ulama, an Jubair, meriwayatkan dari Jubair, dia berkata, kata Jubair, qala ana wallahi alladzi la ilaha illahu. Kata Jubair, demi Allah, saya yang memasukkan Thabit al-Bunani ke dalam kuburannya. Siapa yang bersumpah? Jubair yang memasukkan Thabit al-Bunani. Siapa Thabit ini tadi? Yang berdoa minta supaya diberikan anugerah agar bisa sholat di dalam kuburannya. Kata Jubair, demi Allah saya yang memasukkan Thabit al-Bunani ke dalam kuburannya. Wa ma'i Humaid at-Tawil. Dan pada saat memasukkan Thabit al-Bunani ke dalam kuburannya, saya bersama rekan saya yang bernama Humaid at-Tawil. Falamma sawwaina alaih, ini Humaid at-Tawil ini merupakan rawi hadis. Beliau ini rawi hadis Imam At-Tirmidzi dan masih banyak lagi
daripada ahli-ahli hadis lainnya, diberi gelar at-tawil atau yang kita artikan dengan tinggi, Humaid at-tawil. Dari gelar ini kita mengira, oh berarti Humaid ini orangnya jangkung tinggi. Ternyata kata para ulama, bukan karena Humaid ini tinggi, tapi karena dia ini bersebelahan dengan tetangganya yang bernama Humaid juga. Humaid yang di sebelahnya itu pendek. Humaid yang ini lebih tinggi dikit dari Humaid yang di samping tadi. Jadi dua-duanya pendek. Hanya saja Humaid yang ini lebih tinggi dari Humaid tetangganya. Maka diberi gelar Humaid at-tawil. Tapi pada saat kita membaca, kita mengira Humaid ini adalah orang yang tinggi. Tapi ternyata tingginya itu kalau diukur sama Humaid yang di samping rumahnya tadi. Humaid yang di samping tadi pendek, dia juga pendek, tapi dia lebih tinggi dikit dari Humaid yang di samping. Makanya dinamakan Humaid at-tawil untuk membedakan Humaid yang di samping rumahnya tadi. Dia menguburkan Thabit al-Bunani bersama Jubair. Humaid at-tawil bersama Jubair menguburkan Thabit al-Bunani. Kemudian dia katakan, falamma sawaina alaihi labin, pada saat sudah kami sempurnakan, kami tutup dengan papan-papannya dan kemudian kami tutup kuburannya, tiba-tiba satu papan terbuka. Satu papan kuburan tersebut terbuka. Fa idza ana bihi yusalli fi qabrihi. Pada saat terbuka saya melihat, ini baru dikuburkan. Pada saat terbuka saya lihat Thabit sedang sholat di dalam kuburannya. Setelah wafat dan dikuburkan, saya melihat, kata siapa? Kata Jubair, saya melihat Thabit sedang sholat di dalam kuburannya. Cerita ini dimuat oleh Imam Salafi Muhammad bin Abdul Wahhab. Dari rangkaian cerita ini membuktikan bahwa ada yang namanya karomah di masa hidup para wali-wali Allah, dan juga ada yang namanya karomah setelah wafat para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dinukil oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian apalagi yang dikatakan? Qiraatul Quran. Walahu wali ibni Jarir an Ibrahim ibnul Muhallabi qala haddatsani alladhi kanu yamurruna bil jisri bil ashab. Kata seorang rawi, dia mengatakan, saya mendapat cerita dari beberapa rekan-rekan yang melewati kuburan Thabit al-Bunani. Pada saat mereka melewati kuburan Thabit al-Bunani dan dia lihat di malam hari tidak ada satupun orang yang duduk di situ. Tapi dia bilang, kami mendengar ada bacaan Al-Quran yang terdengar dari dalam kuburan Thabit al-Bunani. Tidak cuma sholat ternyata Thabit al-Bunani, dia juga ngaji di dalam kuburannya. Ada orang yang sholat dan plus ngaji di dalam kuburannya. Nah, inilah cerita Imam Thabit al-Bunani yang dimuat oleh siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab, ulamanya Salafi, di mana dia menukil cerita karomah Thabit al-Bunani. Walid Tirmidzi wa hassanahu. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Apa arti hadis ini hasan? Hadis ini berarti bisa dijadikan dalil, karena derajat sahih dengan derajat hasan itu hanya beda tipis sekali. Beda halnya dengan derajat do'if. Do'if, hasan, sahih. Hasan dan sahih ini mirip. Dua-duanya kuat. Dua-duanya boleh digunakan untuk hukum. Dua-duanya boleh digunakan untuk akidah. Sahih dan hasan. Furu akidah biasanya para ulama juga masih menggunakan hadis-hadis sahih dan hasan. Hampir-hampir tidak ada pembedaan antara sahih dan hasan. Hanya saja nanti kalau ada pertentangan antara hadis yang sahih dan hadis yang hasan, maka otomatis yang dikuatkan adalah hadis yang sahih. Jadi kalau ada Imam At-Tirmidzi, ahli hadis terkemuka, mengatakan hadis yang dia ceritakan di bawah ini adalah hadis hasan, berarti tidak perlu kita ragukan lagi,
kesohihannya. Dia riwayatkan dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan, daraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khiba'ahu alal qabr. Ada salah seorang sahabat Nabi yang tidak sengaja bepergian. Kemudian pada saat dia istirahat, dia buat tenda kemahnya tepat di atas kuburan. Dia nggak sadar kalau kemahnya ini didirikan di atas kuburan. Maka tiba-tiba dia melihat faidha fihi insanun, dia lihat ada orang. Dia lihat ada orang di dalam kuburan tadi. Faidha fihi insanun yaqra'u suratal mulki hatta khatamaha. Ada orang yang membaca surat muluk, tabarok di dalam kuburannya. Yang melihat siapa? Sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian fa'atan Nabi fa'akhbarahu. Pulang sahabat ini ke kota Madinah, dia ceritakan, ya Rasulullah, dalam satu perjalanan aku beristirahat, tidak sengaja membuat kemah di atas kuburan, dan aku melihat ada orang dalam kuburan tersebut membaca suratul muluk atau surat tabarok. Maka apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah? Surat tabarok atau muluk itu mani'ah, adalah pencegah dari azab kubur. Hiyal munjiyah, dia juga yang menyelamatkan dari azab kubur. Tunjihi min adabil qabr, akan menyelamatkan dari azab kubur. Makanya para ulama menganjurkan, dari hadis Nabi inilah para ulama menganjurkan, jangan lupa tiap hari baca surat tabarok. Kalau ingin dapat jaminan di kuburan selamat, maka jangan tinggalkan surat tabarok. Setiap hari baca, terutama ba'dal isya. Kalau tidak sempat ba'dal isya, antara maghrib dan isya, baca surat tabarok. Karena itu jaminan dari Rasulullah, siapa saja yang membaca surat tabarok, dia akan diamankan dari azab kubur. Jadi kalau mau kuburannya tentram, aman, tenang, dijauhkan dari azab, maka jangan lupa baca tabarok. Pendek, cuman 1 lembar seperempat. Pendek sekali. Surat tabarok itu cuman 1 lembar seperempat. Kalau yang sudah hafal, membacanya tidak sampai 5 menit. Yang sudah hafal, membacanya tidak sampai 5 menit. Yang belum hafal, ya, dia bisa baca dengan melihat. Setiap hari dia kontinu, dia dawam membacanya, dapat berapa bulan hafal dengan sendirinya. Dan dia mendapatkan fadilah membaca Al-Quran, di mana kita tahu tiap-tiap huruf dihitung 10 kebaikan. Tiap huruf, 1 huruf, Bismillahirrahmanirrahim. Quran bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Quran bukan? Al-Fatihah bukan? Bismillahirrahmanirrahim itu Al-Fatihah bukan? Ngapa sebagian imam tidak baca Bismillah kalau dia Al-Fatihah? Ngapa? Tanya kayak orang lah. Kalau kita yang ditanyakan Bismillah itu Fatihah atau bukan, maka sesuai dengan jawaban Imam Syafi'i, Bismillah itu adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah Al-Quran, dan dia juga Al-Fatihah. Dan 1 huruf dari Bismillahirrahmanirrahim, karena dia adalah Al-Quran, itu 1 hurufnya dapat 10 pahala. Jadi Bismillahirrahmanirrahim berapa pahala? Berapa? 190. Itu kata baginda Rasulullah masih bisa dilipat gandakan. Jadi nanti akan ada kelipatan-kelipatan di dalam membaca Al-Quran tersebut. Jadi ini baru Allah memberikan modal sama kita. 1 huruf itu dikasih modal 10. Tapi nanti kalau dia membacanya dalam keadaan wudhu, lain lagi. Kalau dia membaca Al-Quran dalam keadaan sholat, lain lagi. Kalau dibaca dengan khusyuk, lain lagi. Kalau dibaca dengan tadabbur, lain lagi. Jadi ini masih banyak plus-plusnya. Dan itu baru modalnya saja. 1 huruf 10. Bayangkan, Bismillahirrahmanirrahim sudah 190 kita dapat. Bagaimana dengan Al-Baqarah?
Bagaimana dengan Al-Baqarah? Ayatnya saja sudah 200 lebih. Bagaimana huruf-hurufnya yang ada di Al-Baqarah? Jadi di sini pada saat seseorang mendapatkan pahala dari membaca Al-Qur'an, maka pada saat kita membaca Tabarok, kita mendapatkan pahala dari Al-Qur'an tersebut, dan kita mendapatkan fadilah, yaitu diamankan dari adab kubur. Jadi jangan ditinggalkan surat Tabarok setiap malam ba'dal isya sebelum tidur, usahakan baca. Cuma 3 menit kalau orang yang hafal, 10 menit kalau yang tidak hafal, setengah jam kalau yang baca model AE. Nah, insya Allah kalau dia baca terus akan semakin cepat. Kemudian di sini dikatakan ada cerita di mana baginda Rasulullah mengatakan, aku mimpi dan dalam mimpiku aku masuk ke dalam surga, kata baginda Rasulullah. Dia bilang ke orang salafi, "Atuh mimpi tuh. Kalau mimpi tidak bisa jadi hukum tuh. Jangan ngade-ngade. Ini mimpi Nabi. Yang mimpi bukan orang. Kalau mimpi Nabi maka itu sama dengan wahyu. Mimpinya Nabi, jangan kita sama macam mimpi kita ngerapi anyot kemana-mana, mimpi pakai nembus ke sini, kalau habis mimpi nengok nih, habis nengok nih. Jangan disamakan, mimpi kita nih beda sama mimpi Nabi. Kalau mimpi Nabi itu pasti benar. Dan kalau itu sifatnya wahyu, maka dianggap mimpi tersebut sama dengan kekuatan wahyu. Karena ini mimpinya seorang Nabi, tidak mungkin Nabi melihat satu kebohongan. Jadi Nabi melihat beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surga aku mendengar ada suara orang yang membaca Al-Qur'an, kata baginda Rasulullah. Maka aku bertanya, kata baginda Rasulullah, siapa ini yang membaca Al-Qur'an? Qalu, ada penduduk-penduduk yang ada di surga pada saat Nabi melihat mendengar suara tersebut, mereka menjawab, ini suara Harithah bin An-Nu'man. Nabi kenal Harithah ibnu Nu'man ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia berbakti sama ibunya. Maka baginda Rasulullah setelah mengetahui, oh ini suara Quran yang dibaca oleh Harithah bin Nu'man, dikarenakan kebaktiannya dengan ibunya. Loh, berarti di Quran ini kayak ngaji gitu. Wah, ada baca lah kita nak bersenang-senang berarti mengenai ngaji. Bukan itu yang diambil dari hadis ini. Hadis ini menjelaskan kepada kita di mana Harithah bin Nu'man ini sudah didengar bacaannya di dalam surga. Berarti sudah ada jaminan Harithah ini masuk surga. Bukan masalah ngaji nanti di surga. Dan jangan takut kalau memang ngaji di surga itu satu keutamaan, ya tidak apa-apa kita baca Quran di surga. Jangan merasa kita dibebani dengan Al-Quran. Bahkan nanti perlu diketahui nih, bocoran di surga ini. Di surga kita masih bertasbih. Masih subhanallah dan tanpa henti subhanallah. Mengucapkan subhanallah di surga masih tetap terus nanti di surga. Wadah, kata orang, lah megang tasbih pula di surga. Tapi kata ulama, kita mengucapkan subhanallah di sana tidak seperti mengucapkan subhanallah di sini. Subhanallah kalau di dunia ini sampai ludah kering kadang. Ada apa wah nih wah? Lah mulai lain rasa nih, saking banyak berzikir. Tapi di sana kita mengucapkan subhanallah tanpa ada beban, seperti kita bernapas. Kita bernapas, terasa tidak kita bernapas? Terasa tidak sekarang kita sedang bernapas? Jadi beban tidak kita bernapas? Tidak, dengan sendirinya kita bernapas. Dan seperti itulah kata para ulama pada saat kita bertasbih di surga kelak. Nah, jadi di sini di mana baginda Rasulullah memberikan kabar gembira kepada Harithah bin Nu'man bahwa beliau itu didengar suara Al-Qur'annya di dalam surga karena kebaktiannya terhadap ibunya. Kemudian Walid bin Abi Dunya Anil Hasan qala balagani annal mu'min idza mata wa lam yahfadzil Qur'an. Hasan Al-Basri mengatakan bahwa telah sampai kepadaku riwayat bahwa seorang yang beriman kalau dia menghafal Quran
dia ngapal Quran. Subhanallah, ajalnya sudah tiba, dia meninggal sebelum menyempurnakan hafalan Quran. Jadi ada usaha, ingat, ada usaha untuk ngapal Quran. Maka kata Hasan Al-Basri, akan diperintahkan hafadhatahu, para penjaga orang ini di alam kubur dari kalangan malaikat, an yu'allimuhul Qur'an fi qabrihi, untuk meneruskan dia hafalan Quran di dalam kuburannya. Jadi di dalam Al-Quran ada orang-orang yang pada saat mereka di dunia berusaha ngapal Quran, ternyata ajal sudah menjemputnya, belum sempurna hafalan Quran tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya dengan menugaskan malaikat untuk mengajarkannya menghafal Al-Quran. Sampai nanti tiba akhir zaman, tiba hari kiamat, dia akan dibangkitkan bersama orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Nah, ini lain pula nih. Ada pula ngapal Quran di dalam kubur. Di dunia gila sare ngapal Quran. Nah, di alam kubur pula, biarlah, terus datanglah malaikat tuh, biarlah kami dosa ngapal lagi dah. Di dunia ini agak sare ngapal Quran. Nah, jadi ini kita lihat, pasti mereka nak ngapal, nak ngapal. Yang penting ini hadis menyebutkan bahwa di alam kubur ada orang-orang yang dikhususkan dengan sholat, dikhususkan dengan membaca Al-Quran, dikhususkan bahkan dengan menghafal Al-Quran. Jadi ada kehidupan di dalam alam barzakh. Nah, nanti selanjutnya ada hal-hal yang berkaitan tentang alam barzakh. Jadi kita berapa hari ini cerita alam barzakh, cerita alam kubur terus nih. Supaya mendekatkan diri kita kepada Allah lewat mengingat kematian. Jadi kita tahu, oh macam ni alam kubur tuh. Jadi tak terkejut lagi nanti lah masuk kubur. Nah, macam ni alam kubur itu. Nanti ada cerita-cerita yang berkaitan dengan alam kubur. Apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Nah, nanti kita akan baca di pertemuan selanjutnya. Malam Rabu, besok libur karena ada majelis di luar. Jadi di majelis di Masjid Baitur Rahman Keranggan kita liburkan dulu malam Rabu. Untuk malam Kamis seperti biasa di Baroah apa di Al-Huda kemarin sudah. Kemungkinan nanti di Baroah, nanti kita informasikan lagi di grup Majelis Bidayatul Hidayah, nanti akan kita informasikan majelis malam Kamisnya di mana. Kemungkinan di Masjid Al-Baroah, karena kemarin di Masjid Al-Huda sudah selesai minggu kemarin. Wallahu taala alam.